Kami jadikan itu adalah karya-Mu. Kami ingin jauh lebih dekat dengan Engkau Bapa. Hanya sejauh doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, tinggal besertaku. Thank you Jesus. Come on, sing it. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini untuk menikmati kebaikan Tuhan yang kita alami selama minggu ini. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah ada hentinya, kasih-Nya, berkat mengalir dalam setiap kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Banyak sekali kejadian yang kita alamin mungkin ya. Seperti sahabat, kerabat, teman, bahkan keluarga pun tidak bisa 24 jam bersama-sama dengan kita Bapak Ibu. Tapi kabar gembiranya adalah ada sosok pribadi yang 24 jam selalu menyertai kita, senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah, Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat segala pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami yang mengalir berlimpah-limpah bagi setiap kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Pagi hari ini kami membawa hidup dan hati kami, kami serahkan kepada Engkau. Engkau ada setiap hari. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu, sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya. Itu yang meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Yes. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Yes Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan melimpah bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Oh.
bersamamu Tuhan. Amin. Itu yang tidak pernah kami ragukan Tuhan, bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin Tuhan. Perkenanan Tuhan itu yang meneguhkan setiap hati kami. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah setiap kami Tuhan. Tuhan, ini kerinduan hati kami Tuhan. Perkenanan-Mu yang meneguhkan setiap hati kami. Teguhkan hatiku, Engkau yang katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah Yesus. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam hidupku Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah yang gelap, Engkau tetap ada bersama dengan kami, menopang kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Segenap hatiku,
kepadamu selamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Yesus, segenap hati kami ingin memuliakan, menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap membawa pujian kami, membawa hidup kami, hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. Berkatilah kami Tuhan yang menaruh harapan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Haleluya. Mari semua yang sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Masih mau memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Amin ya pastinya ya. Coba lihat kiri kanan depan belakang. Katakan salam. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Haleluya. Anggur baru tercurah bagi setiap kita. Mengurapi kita semua. Memberkati kita. Haleluya. Biarlah Roh Kudus pagi hari tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Bahwa kuasanya Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan dengan imanmu saudara. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Tercurah urapi umatnya nyata
Bapak Ibu, saya boleh silakan duduk kembali. Bapak Ibu bersukacita pagi hari ini, amin. Ada Tuhan yang besar, memberikan sukacita bagi setiap kita, bahkan memberikan kuasanya untuk mengalahkan maut, mengalahkan dari iblis yang mengganggu setiap kita. Haleluya, kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Amin. Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Raja yang mulia, Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Di atas segala raja. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersamaku, siapa jadi lawanku? Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau adalah Raja kami ya Bapa, yang memberikan kuasa bagi setiap kami, untuk kami menjalankan kehidupan kami. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah perlindungan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Itu yang ada dalam kehidupan kami, Yesus. Ajar kami Tuhan hari ini, pagi hari ini, agar hidup kami lebih lagi mendekat kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang kekal, Bapa yang ada bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Rencana-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Kau ada di setiap jalan, hatiku haus Tuhan, haus dan lapar akan Engkau. Dalam hidupku, amin Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Katakan pagi hari ini hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu rencana-Mu Tuhan, indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami ya Yesus. Oh, banyak Engkau. Mau mengasihi Engkau Tuhan, memuliakan Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Dalam hidup kerajaan-Mu.
Bapa dan Raja. Segala yang katakan Allah segalanya. Segalanya di dalam hidupku Tuhan. Rajamu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan, ku pandang. Selama hidup kami Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Syukur bagimu Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Karena pada pagi hari ini kami bisa memandang Engkau. Karena darah Kristus sudah membayar lunas segala dosa kami bisa menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, juga untuk pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Dan biarlah firman-Mu tumbuh di tanah hati yang baik, supaya kami bisa berakar, berbuah, bahkan berbuah lebat, menjadi terang dan garam bagi dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan hati kami sekalian, karena Kristus sendiri yang patut ditinggikan dan dipermuliakan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini ya. Iya. Oke, hari ini saya mau bicara, lari. Saya mau bicara mengenai emptiness. Wah, ini kalau dari judul agak serem sih sebenarnya ya. Karena biasanya kalau sudah bicara mengenai emptiness atau kekosongan, ini biasanya maknanya negatif. Ya, wah, ada kekosongan. Siapa yang senang kekosongan? Siapa yang senang dengan situasi kosong? Kadang-kadang kosong perlu Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang kosong perlu. Kita kadang-kadang perlu, ini mana nih kok? Boleh slide-nya? Iya. Kadang-kadang kita perlu dengan kekosongan itu. Kalau misalnya kita mau berlibur, siapa yang senang tempat yang ramai? Enggak dong, kita mau cari tempat yang sepian gitu kan, yang kosongan. Kalau enggak kapan mainnya? Ya kan? Udah beli tiket mahal-mahal, ngantrinya panjang sampai siang-siang gitu. Udah lapar, panas, kita pasti cari tempat yang kosong. Wih, kosong, demen. Kalau tempat untuk bermain kita suka. Kita senang kalau lagi perjalanan darat, jalannya kosong. Benar ya? Daripada ngantri ya kan. Ada sih memang orang-orang tertentu, entah nggak tahu dari belahan dunia mana gitu, senang nyari tempat-tempat macet gitu. Kalau saya terima kasih, mendingan lu aja. Karena buat saya lebih senang jalan yang agak kosong supaya apa? Cepat sampai. Ya kan? Kita senang dengan jalan kosong. Kita juga senang dengan jadwal kosong. Wih, jadwal gue kosong. Jadwal saya sedang kosong. Artinya apa? Kesempatan buat ke salon. Kesempatan buat belanja. Sekarang sih udah banyak belanja online ya. Tetapi biar gimana memang kalau udah bisa pegang-pegang barangnya lebih suka. Ada kesempatan buat
halan-halan. Petik stroberi, ngasih makan domba, itu hanya ada di jadwal kosong. Kecuali memang kita sengaja melarikan diri dari kenyataan. Ya, libur dibikin sendiri begitu. Ya, kita juga senang mencari bangku kosong untuk duduk. Baik ketika kita sedang menunggu kendaraan, ya kan? Kalau sedang di halte kan senang nyari tempat kosong. Masa iya mau sebelah-sebelahan dengan banyak orang. Atau ketika kita sedang di food court, ya iyalah masa join makan satu meja dengan orang yang kita tidak kenal. Dan untuk para pencari kerja, anak-anak muda, pasti senang dengan tulisan vacant job. Ada lowongan, artinya ada posisi yang kosong. Kita senang untuk sebagian hal. Ya. Dan memang bila sementara menyenangkan. Kosong itu bila sementara menyenangkan. Tetapi kalau terlalu lama menimbulkan rasa gegana, gelisah, galau, merana. Iya kan? Apa enaknya berlama-lama di sebuah ruangan, halaman atau rumah yang kosong. Kosong gak ada isinya. Bahkan furniturnya juga belum ada. Udah tinggal di sini. Ya terima kasih, tapi bendanya mana? Ya ini gitu. Ya. 1-2 menit mungkin lihat, oh tempatnya bagus ya. Tapi kalau suruh tinggal di situ, terima kasih. Kita nggak nyaman ada di sebuah tempat yang kosong. Kalau untuk jangka waktu lama. Apalagi jika sendirian dan dalam kondisi menunggu. Bingung, mau bikin apa saya? Karena kosong. Malah jika sebuah kompleks semuanya kosong, kan disebut daerah mati. Ya, beberapa waktu yang lalu ada berita-berita yang saya baca. Beberapa negara itu sampai jual tanah, jual rumah murah. Asal kita mau pindah ke sana, teken kontrak bahwa kita akan kerja di sana, bawa keluarga di sana untuk jangka waktu yang cukup panjang. Kenapa? Itu daerah udah kosong. Saking banyaknya orang yang meninggalkan daerah itu, di Jepang ada, di Eropa juga banyak, kosong sampai dibilang itu kota mati. Ya, siapa yang mau ke situ? Murah. Ada yang harganya cuma 1.000. Ya, 1.000, habis itu dirobohin dulu karena sudah gak bisa diapa-apakan gitu. Ya, dan biayanya untuk membangun kembali lumayan. Tetapi ya itulah. Gak nyaman kalau ada di daerah yang mati. Dan kita sempat merasakannya dalam 2-3 tahun terakhir, bukan? Ya kan? Ibu bapak waktu pemerintah bilang, kita gak boleh kemana-mana. 1-2 minggu, liburan. Ya, 1-2 bulan bingung. Gue mau ngapain lagi nih di rumah. 1-2 tahun udah mulai ada yang mengalami gangguan. Gangguan kecemasan, gangguan depresi. Makanya pasien saya di masa-masa yang kemarin itu lumayan. Bukannya apa-apa, wah senang pasien banyak. Enggak, sedih juga gitu. Kenapa? Ya ini karena masalah di sekitar. Ketika enggak boleh kemana-mana, ya ketemunya 4L, lo lagi. Apalagi di daerah yang RSSSSS. Rumah sangat sederhana, saking sederhananya sampai susah sekali selonjoran sama senderan. Iya dong, kalau daerahnya begini kan besar ya kan. Hari pertama rute tur lantai 1. Hari kedua tur lantai 2. Hari ketiga lantai 3. Masih bisa muter-muter. Tapi kalau anak kos-kosan kan berasa stres. Awalnya stres, lama-lama depresi. Akhirnya pasien saya nambah. Oke? Dan rasa kosong itu gak enak. Ketika kita gak tahu mau ngomong sama siapa, mau ketemu siapa, mau berbuat apa, bingung, gak enak. Dan kosong itu seringkali identik dengan hal yang negatif. Bahkan kematian. Bukan mati secara fisik, namun secara emosional. Ada istilah lain, ini juga masih berlaku ini ya sampai sekarang. Ini adalah salah satu istilah yang muncul di dunia barat, emptiness syndrome.
sindrom sarang kosong. Ya, ketika para ibu harus dadah-dadah sama anaknya, melepas anaknya keluar rumah dalam jangka waktu yang panjang, bahkan permanen. Misalnya ketika anak harus bersekolah di luar kota atau mungkin di luar negeri, bahkan mungkin harus berkeluarga, ya kan? Karena di Eropa kan atau di dunia barat tidak ada yang namanya PMI, ya kan? Pondok Mertua Indah, nggak ada. Bahkan sebelum nikah umur 17, kamu nggak keluar rumah, ditanya begitu sama orang tuanya. Ya, kalau di sini kan seneng, ya kan? Keluarga udah 4 generasi tetap satu rumah, kita bahagia gitu, rame. Kalau di sana enggak. Akhirnya ketika anak satu-satu keluar rumah, ibu yang aktivitasnya cuma di rumah, alias tidak ada kegiatan lain, perannya sebagai ibu rumah tangga, pagi-pagi sudah bangunkan anak, siapkan macam-macam, anaknya ternyata udah nggak ada yang dibangunkan, nggak ada lagi yang mesti disiapkan, makan cuma berdua sekarang, suami dengan dia saja, itu juga kalau nggak berantem sama suaminya. Alhasil ketika semuanya sudah tidak ada, dia rasa sarangnya kosong. Dan ini kadang-kadang tidak cuma melihat kosong secara fisik, tapi juga mereka bisa sampai merasakan loneliness, kesepian, kehampaan, ya, bahkan sampai kehilangan makna hidup. Dan itu bukan cuma terjadi di barat. Sekarang ini cukup banyak juga kasus-kasus emptiness syndrome terjadi di negara kita. Maka biasanya mereka itu disarankan terlibat dalam aktivitas di luar rumah. Bu, ngapain aja selama ini? Di rumah aja, keluar. Ya, obatnya keluar rumah, ketemu orang. Bukan buat ngegosip, tapi ya. Kalau keluar rumah ngomongin orang, pulang bawa penyakit. Ya kan? Penyakit apa? Sirik. Minimal penyakit sirik gitu kan ya. Sirik, dia lebih bagus dari gua hidupnya. Pulangnya bukannya makin happy, makin empet gitu. Jadi keluar rumah untuk berkegiatan, kegiatan yang positif. Misalnya aktif di gereja, ikut pelayanan kunjungan, doain orang, ya kan? Supaya pulangnya tuh bahagia. Karena bisa berasa berguna buat sesama. Kebayang ya, kalau mereka yang sedang emptiness syndrome ini ternyata nggak boleh kemana-mana. 2-3 tahun lalu, ya ini termasuk salah satu juga yang masuk dalam daftar pasien. Bapak Ibu sekalian, manusia terbukti tidak bisa hidup dalam kekosongan. Walaupun sesekali bisa dan perlu ada dalam situasi kosong dan sendirian. Orang-orang introvert misalnya, mereka yang mendapatkan energinya dalam kesendirian, biasanya kalau di luar rumah justru lelah, pulang ke rumah baru baterainya dicolok begitu kira-kira. Ya, handphonenya di-charge lagi, ini tubuhnya di-charge lagi. Mereka memang perlu menyendiri untuk recharge. Dan juga saya yakin ada aktivitas-aktivitas pribadi yang memang harus kita kerjakan sendiri di ruang privat. Dan kita perlu waktu dan ruang kosong untuk merenung, menghayati hidup, serta punya saat teduh dengan Tuhan. Namun kita perlu terhubung. Kita perlu bersama-sama orang lain. Ya, baik untuk bekerja, melayani, atau beraktivitas lainnya. Tuhan Yesus seringkali kasih contoh. Dan salah satu contohnya adalah, akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya, kamu alias kita ranting-rantingnya. Ranting kalau terputus dari pokok anggur, kelar hidupnya, mati. Jadi keterhubungan adalah contoh penting, ya. Ranting terhubung dengan pokoknya, harus ada hubungan, harus ada kegiatan bersama, kebersamaan. Kita juga sering kali mendengar contoh, lidi kalau cuma satu batang gak bisa buat apa-apa, paling buat mimpin lagu. Ya kan, kalau gak ada tongkat dirijen pakai lidi bisa. Tapi buat kebas tempat tidur, itu sampai besok baru selesai.
Jadi mesti ada temennya, satu paket, satu kelompok, kebersamaan. Dan secara spiritual, kita tidak bisa hidup dalam kekosongan. Kita tidak bisa hidup dalam kehampaan. Kita membutuhkan Tuhan. Relasi kita dengan Dia adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Wah, suaranya mulai menghilang. Bahkan firman Tuhan mengatakan tidak cukup keterhubungan, tetapi juga kepenuhan. Fullness of God. Ada abundant life, kehidupan yang berlimpah. Berlimpah-limpah, banjir di dalam Tuhan. Ini saya ambil ayatnya dari Efesus 3, 18 dan 19. Saya tulis dua bahasa, yang bahasa Inggrisnya saya ambil dari The Amplified Bible. Karena bahasanya, terjemahannya indah. Ya, saya senang dengan terjemahan ini. Kita baca dari Efesus 3 ayat 18. Firman Tuhan katakan, ini surat dari Rasul Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan be fully capable of comprehending. Jadi benar-benar secara utuh memahami, mampu memahami. Bukan cuma mengetahui, tapi memahami artinya mendalami. Ya, bersama-sama dengan orang kudus, apa kasihnya, His love. Kasih yang seperti apa? Artinya kita punya fully experiencing that amazing, endless love. Kita mengalami secara utuh kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang luar biasa itu. Itu yang kita perlu pahami. Kasih yang luar biasa, kasih yang tidak berkesudahan. Yang panjang, lebar, dalam, dan tinggi itu. Ayat 19 katakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Segitu dalamnya, segitu tingginya, segitu lebarnya, panjangnya kasih itu susah untuk dipahami sebenarnya dari pengetahuan kita yang terbatas. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi yang namanya mengenal kasih itu artinya kita punya practically through personal experience. Kita secara praktis punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan cuma katanya, bukan cuma tuh ada di Alkitab, tuh dia ngomong, tapi kita punya pengalaman. Banyak lagu yang kita nyanyikan. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Tapi kalau nggak pernah cuma nyanyi aja, pengalamannya nggak pernah, di belakangnya mesti ada tambahan. Katanya. Tapi kalau benar itu nyanyinya meresap dari dalam hati. To know itu artinya practically through personal experience. Dan di bawah yang saya garis bawahi. To all the fullness of God. Artinya apa? So that, dan ini ada kalimat sambungannya maksud saya. So that you may have the richest experience of God's presence in your life. Completely filled and flooded with God Himself. Sepenuh-penuhnya dipenuhi bahkan dibanjiri. Ini banjir yang kita senang. Ya, kalau banjir air yang bikin rumah rusak kita nggak suka. Tapi banjir kasihnya Allah kita harapkan sebenarnya. Segitu perlunya kita dengan kasih yang begitu, pengalaman kita harusnya kaya dengan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya bisa hidup dalam kepenuhan Allah, jadi ada dua hal. Pertama, memahami kasihnya Kristus walaupun melampaui segala pengetahuan. Dan yang kedua, mendalami kasihnya Kristus. Mempunyai pengalaman praktis dan pribadi dengan Kristus. Dari mana bisa paham? Bagaimana caranya bisa paham? Dari Alkitab.
Firman Tuhan yang seharusnya kita baca setiap hari. Walaupun bentuknya digital atau yang printed, tercetak, pokoknya dibaca. Pertanyaannya adalah, masih baca Alkitab atau lebih banyak baca, sekarang bukan Twitter ya namanya ya, X. Saya pendek banget. Atau thread. Masih baca Alkitab atau scroll Instagram. Baca yang mana? Ikutkah kita dengan kelompok pendalaman Alkitab? Kalau nggak paham, gimana bisa kenal kepada Yesus? Baca Alkitab aja kagak. Dengar ayat firman Tuhan 1-2 di gereja saja. Itu juga kalau datang. Atau kalau nonton YouTube-nya begitu. Tapi benarkah kita sudah mengenal? Kalau kurang, belajar lebih dalam. Ikut kursus. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Dia. Dan kalau kita sudah bisa kenal, kita bisa punya pengalaman yang kaya dengan Dia. Dulu pernah ada lagu begini. Mestinya masih ingat. Belum pernah ada, ingat? Kasih di dunia, ya kan? Sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus. Itu yang nyanyi kalau dia benar-benar rasakan Tuhan, akan beda. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku, hidupku menjadi baru. Selainkah, iya, Yesus, selain kasih Yesus. Tapi masalahnya, kenapa masih ada orang yang merasakan kekosongan? 3 hal. Karena dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Mengapa tidak punya hubungan dengan Tuhan? Ya karena nggak tahu Tuhan yang mana yang dia harus terhubung. Ya kan? Saya mau ketemu orang, siapa? Ya nggak tahu, pokoknya mau ketemu. Lah terus siapa yang mau ditemuin? Nggak tahu. Mau kenal Tuhan, yang mana? Nggak tahu. Ya akhirnya nggak bisa terhubung karena tidak tahu siapa yang perlu dihubungi. Alasan kedua kenapa tidak kenal Tuhan, kenapa tidak punya hubungan? Karena tidak mau kenal. Kalau tadi karena dia tidak terhubung. Yang kedua karena dia nggak mau kenal. Kalau dia nggak mau kenal, dia berasa bisa, dia berasa kuat, dia berasa nggak perlu urusan-urusan dengan kerohanian, nggak perlu urusan-urusan dengan gereja. Agama itu candu, kata orang. Agama itu wujud kelemahan, katanya. Hanya orang-orang beragama itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau udah ada masalah, Tuhan yang salah. Paling enak nyalahin Tuhan. Oh saya begini kan karena kehendak Tuhan katanya gitu. Ya itu yang ngomong pastinya orang yang tidak terhubung dengan Tuhan. Orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Orang lain lagi kenapa tidak terhubung dengan Tuhan. Karena dia lihat bapaknya itu bukan bapak yang baik. Ya dia nggak ketemu bapak yang baik di bumi ini. Bapakku di bumi jahat. Mana ada bapak yang lain yang katanya ada di sorga jauh benar. Yang katanya baik. Gak mungkin. Tuhan model apa yang bikin ada kelaparan, ada kesedihan, ada penderitaan. Terus yang dengar, iya juga ya. Karena gak kenal siapa Tuhan. Makanya kosong. Alasan kedua, kenapa masih ada orang yang merasakan kekosongan? Karena dia tidak memahami kasih-Nya Kristus. Saya nggak ngerti kasih-Nya Kristus. Gimana bisa kalau Kristus penuh kasih, manusia masih menderita. Saya masih susah.
Kalau Yesus memang mengasihi, mengapa begini, mengapa begitu? Itu pertanyaannya. Ya karena gak paham kasihnya Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat peduli kepada kita. Tetapi kita juga mesti ada usahanya. Yesus memang mengasihi dan bahkan dalam kasihnya itu dia mati di salib. Dan dia sudah mengembalikan powernya manusia, otoritas kepada manusia. Dan Yesus sekarang ini berkata, aku sudah berikan kuasa itu. Kuasa di sorga dan di bumi ada padaku dan aku berikan kepadamu. Kenapa kagak dipakai? Kenapa masih meratap, Tuhan engkau di mana? Tuhan bilang, aku di sini, kamu ngapain aja? Ya. Kalau memang kita lihat ada sesuatu, sudahkah kita gunakan otoritas itu? Masih doa, berikan kuasa. Tuhan bilang, udah dikasih. Mau apa lagi? Gak percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 apa? Kepadamu telah, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang seperti apa? Bahasa aslinya itu dunamos. Bahasa aslinya artinya dinamit. Kita itu kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, kita seibaratnya dinamit jalan. Dinamit lagi jalan. Kapan meledaknya? Ya kalau memang perlu ya karena urapan Roh Kudus bisa lakukan sesuatu meledakkan bahkan. Terus masih minta kuasa lagi. Mau meledak gimana kita? Itu yang kita perlu mengerti. Kenapa sampai rasa kosong? Karena gak paham kasih Kristus. Sebegitu Yesus sudah mengasihi masih belum dipahami. Karena tidak mengenal dia. Dan yang ketiga, kenapa masih merasakan kosong? Karena tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan membutuhkan usaha untuk punya pengalaman dengan dia. Hubungan dengan Tuhan bukan cuma teori. Tuhan yang seperti apa yang kita mau kenal. Kita nyanyi, Tuhan menyembuhkan. Mengalami sakitkah sampai dia menyembuhkan? Kita nyanyi, Tuhan menghiburkan. Kita nyanyi, Tuhan mencukupi. Pernah kekurangan atau tidak? Dan kita mengalami dia yang mencukupi. Kalau cuma katanya, kita belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana pengalaman kita Bapak Ibu sekalian? Itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan mendalam. Jadi pagi hari ini doa kita seharusnya Tuhan buka mataku supaya aku bisa melihat perbuatan-Mu. Buka mataku supaya aku bisa menghayati kasih sayang-Mu, karya-Mu di dalam kehidupanku. Dan kita tidak menjadi orang-orang yang kalahan setiap hari. Tapi setiap hari kita mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Itu yang kita perlu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita datang ke rumah Tuhan hari Minggu, kita merayakan kemenangan itu. Karena sehari-hari Senin sampai Minggu pagi sebelum datang. Bahkan dari Minggu siang karena pulang kita Minggu siang. Minggu siang sampai Minggu pagi kita datang lagi ke gereja. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Bukan berarti gak ada persoalan. Setiap hari pasti ada persoalan. Tapi tiap hari kita bisa katakan, hari ini aku menang. Hari ini aku dapat sesuatu. Hari ini aku lakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Setiap pagi saya katakan begini kepada Tuhan. Tuhan, saya ikat kuasa jahat. Saya lepas karunia-Mu. Saya lepas kuasa-Mu. Saya lepas perlindungan-Mu untuk kehidupanku. I release my blessings. I release your protection. I bind the evil spirit. Kenapa? Karena saya tahu kehidupan itu penuh peperangan. Kita gak perang dengan manusianya, kita perang dengan roh di belakang itu. Dan kalau kita punya pengalaman kemenangan itu,
kita bisa menghayati, sungguh Dia Tuhan yang luar biasa. Gak bisa kosong lagi hati kita. Kenapa? Isinya adalah pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Seorang tokoh abad 17. Ini anak sekolahan pasti kenal. Hukum Paskal masih ingat? Ya kalau gak ingat angguk-angguk aja. Pokoknya pernah dengar kan tuh nama kan? Nah, Blaise Pascal. Ini seorang matematikawan, fisikawan, filosof, apalagi lah banyak gitu kalau kita baca di Wikipedia itu gelarnya banyak lah, kerjaannya banyak. Dan dia adalah pencinta Tuhan yang luar biasa. Bahasa-bahasanya, kutipan-kutipannya amazing ya. Ini saya salah satu ambil saja. Yang lainnya bagus-bagus juga, boleh dibaca di media-media. There is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus. Ada satu tempat kosong di hati kita, ya, tempat kosong di hati tiap manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun ciptaan di dunia ini. Hanya oleh Tuhan Sang Pencipta. Jadi yang bisa isi kosongnya di hati ini hanya Tuhan Sang Pencipta yang kita kenal melalui Yesus. Cuman perlu ada Yesus di hati, hatimu tidak akan pernah kosong. Bapak Ibu sekalian, manusia tidak bisa hidup dalam kekosongan. Secara fisik, mental, ataupun spiritual. Kalau dia kosong secara fisik, dia bisa cari teman. Kalau dia kosong secara fisik, dia bisa cari kegiatan. Ngapain kek, pokoknya tahu-tahu udah malam aja. Tahu-tahu besok udah lewat aja. Tahu-tahu udah seminggu. Pokoknya ada aja. Jadi gak rasa kosong. Bisa diakali. Kalau dia kosong secara mental, dia bisa cari hiburan. Ya baca kek, ya nonton kek, ya jalan-jalan kek. Pokoknya lakukan sesuatu supaya hatinya tidak rasa kosong. Secara mental terisi. Belajar kek. Belajar matematika kurang, filsafat, belajar agama, belajar apa aja. Pokoknya secara mental dia akan terisi. Dan kalau dia kosong secara spiritual, dia harus mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita mau naikkan lagu itu yang tadi saya sudah singgung. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Dan sambil nyanyi, tanya kepada diri sendiri Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya cintai. Adakah kasih di dalam kita yang bisa mengisi kekosongan kita? Apakah kita hadir di sini tapi tetap kosong? Karena kita hadir secara fisik, tapi jiwa kita, roh kita belum menemukan Tuhan. Pagi ini kesempatan kita temukan Tuhan. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
seperti ini. Amin. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ada satu kasih yang bisa terima kita apa adanya. Orang lain mungkin tolak kita, abaikan kita, tapi Dia yang mengasihi hidup kita. Dan bukan cuma mengasihi, tapi Dia juga mengubahkan kehidupan kita. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau bukan bumi, Kau bukan bumi dalam hati. Amin. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau bukan bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Hari ini siapa yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, hati kosong ini gak boleh kosong lagi. Saya harus kenal Engkau dengan segala kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu, kekayaan-Mu. Pengalamanku harus berlimpah bersama dengan Engkau. Aku mau punya pengalaman yang kaya di dalam Engkau. Orang bilang Engkau sumber kemenangan. Orang bilang Engkau sumber kekuatan. Orang bilang Engkau sumber kehidupan. Aku mau rasakan itu juga. Mungkin Bapak Ibu udah lama ke gereja. Tapi hari ini hatimu kosong. Hari ini bangkit berdiri dan katakan, aku mau menikmati kasih-Nya Tuhan. Tidak lagi aku harus sendirian, tapi aku bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Dan Bapak Ibu yang mengatakan, tidak lagi hatiku boleh kosong. Mari bangkit berdiri untuk naikkan lagu ini dengan jujur di hadapan Tuhan. Refnya saja, kau ku kagumi dalam hati. Kami bawa hati kami ke hadapan Tuhan. Pengalaman hidup kami, kekosongan kami di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang janjikan kepenuhan. Kepenuhan di dalam Kristus. Kepenuhan Allah sendiri. Kami mau menikmatinya Tuhan. Kekosongan ini kami bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Supaya Tuhan isi. Bukan cuma diisi tapi dipenuhi. Bahkan berlimpah Tuhan. Banjir buat orang-orang di sekitar kami juga. Dan kami mau jadi orang yang seperti itu. Bisa memberkati orang lain juga. Karena kami mengalami Tuhan. Kami punya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami, keberadaan kami. Berkati kami untuk menjadi berkat buat sesama kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bersilakan. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan baik dan kiranya firman Tuhan yang kita terima hari ini dapat terus menguatkan kita dan menuntun kita berjalan sesuai kehendak Tuhan. Berikut adalah informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pukul 12, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Kak Ifung dengan tema Sabbath Day. Di hari Rabu, ibadah WBI akan mengadakan ibadah spesial acara kebersamaan dilakukan di Gedung 35 pada pukul 5 sore. Pada tanggal 17 Agustus, ibadah doa Kamis ditiadakan. Dan di hari yang sama, ibadah pasutri akan diadakan secara onsite di Gedung 52 lantai 2 yang akan dilayani oleh Bapak Julianto Gunawan dengan tema Keluarga yang Berkemenangan. Dan ibadah ini dilakukan pada pukul 4 sore. Di hari Sabtu, Youth Community mengundang anak-anak muda untuk bergabung pada pukul 6 sore di Gedung 52 lantai 2. Di hari Minggu, 20 Agustus 2023, ibadah raya pada pukul 8 pagi akan membahas tentang dewasa penuh dengan pembicara Bapak Pendeta Andreas Filipus. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu dengan tema Semangat Bersama Yesus diadakan di Gedung 52 lantai 2. Dan pada pukul 12 siang, Teen Sunday Service akan mengadakan ibadah spesial dengan tema Independence Day diadakan di Gedung 52 lantai 2. Dan bagi saudara yang rindu untuk mengambil bagian dalam sakramen baptisan air, pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 27 Agustus. Saudara dapat mengambil formulir di sekretariat gereja.
Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan biar kiranya kita juga dapat menjadi berkat dimanapun berada. Happy Sunday. Oke, amin. Untuk firman Tuhan, saat ini seberapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin, puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini ya Bapak Ibu. Setiap kita yang datang kiranya dengan kekosongan pagi hari ini, kita boleh dipenuhi, diisi dengan Tuhan, bahkan sampai luber, gitu. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Saya mewakili jemaat tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Heni, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya juga menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu boleh datang kembali di ibadah-ibadah selanjutnya di gereja kita. Oke, selanjutnya minggu lalu kita mengadakan ibadah pentasbihan yang tanggal 6 Agustus ya. Kita mau menyaksikan video dari ibadah pentasbihan. Ya, boleh diputar. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hari ini adalah hari yang bersejarah buat Gereja Betel Indonesia Jelambar Timur. Karena kita bersyukur ada tongkat estafet kepemimpinan gembala di tempat ini. Dan saya percaya ini sesuatu sejarah yang Tuhan sedang kerjakan melalui gerejanya di GBI Jelambar Timur. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta, Gereja Betel Indonesia, nomor 210 garis miring S 16 Remawi, garis miring SK, garis miring BPD 001, garis miring 8 Remawi, garis miring 2023 tentang penetapan PDP Johannes Sandijaya sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Betel Indonesia, Jalan I nomor 52, RT 001, RW 06, Pejagalan, Jakarta Utara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2023, Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia, Ketua Pendeta Kiki Cahyadi MTH, Sekretaris Pendeta Maringan Tambul SPD. Sejak dibacakan SK ini, maka PDP Johannes Sandijaya adalah gembala yang tercatat secara resmi di dokumen BPD dan BPP sebagai Gembala GBI Jelambar Timur. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan perlengkapi terus dengan karunia kano ilahi kepadanya. Sehingga melalui pelayanannya Tuhan akan pakai hamba-Mu ini bersama istri dan sekeluarga dengan seluruh tim pelayan yang ada di GBI Jelambar Timur. Tuhan urapi mereka semua. Kami hanya mohon kemurahan hati-Mu saja buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Poppy Warisal Tuhan. Dia adalah hamba-Mu yang setia mengabdi melayani Tuhan sampai hari ini. Tuhan tahu keadaannya saat ini. Kami percaya Tuhanlah yang mempunyai hidupnya. Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidupnya. Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Poppy Warisal bersama suami, seluruh keluarga mereka. Tuhan yang menolong mereka.
Terima kasih semuanya sudah datang ke acara pentabisan saya. Pak Kiki dan tim BPD, dari Perwil, Pak Michael, semua pembicara tamu di GBI Jelambar Timur yang kita udah anggap sebagai keluarga sendiri, juga keluarga pelayan Tuhan di GBI Jelambar Timur, juga keluarga, kerabat dan sahabat yang sudah datang. Terima kasih hari ini. Jadi bukan merayakan naiknya saya sebagai, ya merayakan, tapi saya ingin lebih merayakan 40 tahun lebih Mami melayani, dan ini tongkat estafet yang saya terima, dan saya butuh dukungan dari semua yang hadir, keluarga GBI Jelambar Timur, dan ya seperti kata pamannya Spider-Man, dia bilang with great power comes great responsibility. Jadi dengan kekuatan yang besar datang juga tanggung jawab yang besar. Saya nggak punya kekuatan yang besar, tapi saya punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan sudah memberikan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk itu saya butuh dukungan kalian semua untuk saya dapat melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Bukan apa yang saya mau, bukan apa yang orang di sekitar saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Sekian dan Tuhan memberkati kita semua. Videonya. Saat ini boleh ya kita mau mendengarkan sepatah dua patah dari Bapak Gembala kita. Untuk waktu dan tempatnya boleh selesai. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, saya bukan orang yang pintar ngomong. Dari tahun lalu udah kontekan sama Bu Heni, aku mau ngeles public speaking dong. Dan Mami selalu bilang, Sandi kalau ngomong ngaca. Jangan suka Dan belum sempat latihan public speaking, dan Tuhan udah kasih tanggung jawab ini ke saya. Ya bersyukur di minggu pertama saya menjabat tanggung jawab ini udah langsung 2 kali kata sambutan dan 2 kali khotbah. Itu buat saya, mungkin buat Ciwilis biasa aja gitu ya. Kalau buat saya itu kayak luar biasa banget gitu. Ya saya nggak mempersiapkan kata sambutan yang gimana. Saya ingin mengundang jemaat semua di sini. Mari kita bersekutu bersama, berkomunitas bersama, bertumbuh bersama. Melalui gereja ini kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya untuk Tuhan. Dan ya saya butuh, tadi udah disebut ya, butuh dukungan Bapak Ibu sekalian untuk mendukung saya sebagai gembala jemaat untuk saya dapat melakukan tugas saya dengan baik. Itu aja kata sambutannya. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kita terus mendukung Bapak Gembala kita, Bapak Sandi, dalam menjalankan tugasnya sebagai gembala di gereja kita. Dan kita terus mensupport apapun yang dia kerjakan di gereja kita. Saat ini kita memberikan persembahan. Persembahan akan kita lakukan 2 kali. Yang pertama untuk memperlengkapi untuk operasional gereja kita, dan yang kedua untuk melengkapi gedung gereja kita. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu boleh mentransfer atau memberi persembahan, scan barcode yang tertera pada layar Bapak Ibu. Sebelum kita menjalankan persembahan, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini.
Di mana firman-Mu Tuhan boleh menegur setiap kami, boleh menguatkan setiap kami, dan kami yang berputus asa mendapatkan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Dan kami mau mulai hari ini Tuhan, mengisi kekosongan hati kami dengan hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memberi persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati uang-uang persembahan kami agar berguna Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Haleluya. Amin. Semua untuk bangkit berdiri. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segala. Oh, di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
menjadi bagian kami Tuhan. Kaulah yang kupakai selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan sekali lagi bahwa Engkau adalah segalanya. Segalanya, oh Yesus, di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kau yang ku pandang, Kau yang ku pandang. Selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang kami rindukan hidup kami penuh dengan Allah. Sehingga kami dapat menghadirkan Allah dimanapun kami berada. Agar setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sang Kristus, Sang Penyelamat dunia ini. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Yang terus mengoreksi kehidupan kami. Yang terus meneguhkan iman kami. Yang terus menuntun kami kepada jalan kebenaran. Untuk kami hidup semakin serupa dengan Kristus. Untuk hidup kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus memberi diri kami dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga perjalanan kehidupan kami Engkau jadikan berhasil dimanapun kami berada. Dan hari ini kami berdoa biar kiranya Allah memberkati Ibu Heni di dalam segala hal yang ia kerjakan. Tuhan pakai kehidupannya menjadi alat di dalam tangan kuasa Tuhan. Untuk terus membawa terang Allah dimanapun dan lewat apapun yang beliau kerjakan. Dan saat ini Tuhan kami juga bersehati, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Yang pada tanggal 17 nanti akan merayakan kemerdekaan. Biarlah setiap kami, bahkan bangsa Indonesia ini Tuhan, sungguh-sungguh merdeka di dalam Engkau. Merdeka untuk melakukan hal yang baik. Merdeka untuk melakukan hal yang benar. Merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Engkau memberkati bangsa Indonesia, bahkan menjelang pemilu di tahun yang akan datang kami percaya kuasa Tuhan turut bekerja. Dan Engkaulah yang berdaulat dan Engkaulah yang memegang kendali Tuhan atas bangsa ini. Dan Kau akan mengaruniakan seorang pemimpin yang terbaik, yang benar di hadapan Allah, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang hadir membawa beban pergumulan, permasalahan kami. Kami datang di bawah kaki Tuhan karena kami percaya ada jalan keluar. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada kuasa yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk hidup kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam segala hal pilihan yang kami hadapi, biarlah kami boleh tetap memilih Allah. Kami boleh tetap memilih jalan yang benar untuk kami jalani, untuk kami lakukan. Dan jikalau di antara kami, di antara jemaat Tuhan, ada yang mengalami sakit, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa bilur Yesus memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, angkat hatimu. Kita berdoa bersehati buat Ibu Gembala kita, buat Tante Popi.
Saat ini kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami membawa iman percaya kami bersahati, kami bersepakat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar pemulihan terjadi. Melalui setiap perawatan yang ia harus jalani saat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turut bekerja di dalam setiap obat-obatan, di dalam setiap makanan, minuman, bahkan setiap waktu istirahat yang ia harus ambil. Kuasa Allah turut bekerja, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan. Bahkan roh-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu berlimpah di dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Agar hidupnya dapat terus terarah kepada Kristus. Rohnya terus menyala-nyala kepada Tuhan. Dan harapannya tidak akan pernah pudar. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk setiap jemaat yang tidak hadir. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau menjawab mereka. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kekuatan. Bahkan lawatan-Mu terjadi, bahkan bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun kami berada. Lawatan Tuhan boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya Bapak Ibu sidang yang dikasihi Tuhan. Saat ini terimalah berkat, Tuhan memberkati engkau, wahai engkau orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan memagari engkau dengan anugerahnya seperti perisai. Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan studimu dan apapun yang engkau kerjakan menjadi berhasil karena penyertaan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, sukacita, perlindungan dan kuat kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali sambil menunggu arah dari Asyir.